Kabar anak-anak? Masih semangat dengan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Baik, kita lanjut masih dengan materi kategorisasi kata. Lanjutan materi yang kemarin. Nah, di sini kemarin kita sudah sampai pada kata keterangan atau adverbia. Nah, sekarang kita lanjut pada kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina di sini dapat dibagi menurut fungsinya. Yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang ada 3. Ada kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Yang pertama tunggal ada saya, ada aku, ada daku, ku. Di sini misalnya milikku, ku punya, itu di sana. Kemudian kata ganti orang pertama jamak, kami dan kita. Ingat, bedakan tuh ya antara kami dan kita. Kalau kami tidak menyertakan lawan bicara, sedangkan kita menyertakan lawan bicara. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua tunggal. Di sini meliputi engkau, kamu, anda, dikau, dan mu. Mu di sini berarti punyamu. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal, ya, itu di sini meliputi ia, dia, beliau, dan nya. Nya di sini berarti bukunya, sepatunya, ya. Kemudian ada kata ganti orang ketiga jamak. Ini meliputi mereka berupa nya, tapi nya di sini dalam bentuk yang jamak. Yang kedua, kata ganti penunjuk atau demonstratif. Ada kata penunjuk umum, ini, itu, anu. Ada kata penunjuk tempat, sini, situ, sana. Dan ada kata penunjuk ihwal, begini dan begitu. Yang ketiga, kata penanya atau interrogatif, berupa apa, siapa, mengapa, kenapa, kapan, keberapa, mana, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, dan yang mana. Lanjut yang keenam, yaitu konjungsi. Konjungsi, konjungtor, atau kata sambung. Ada juga yang mengatakan kata hubung, adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, berupa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ini ada contohnya, ada dan, atau, serta. Itu biasanya untuk kata dengan kata, frasa dengan frasa, maupun klausa dengan klausa. Dilihat dari perilaku sintaksisnya, konjungsi dibagi menjadi 5 kelompok. Antara lain, yang pertama konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih kata dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Si anggotanya meliputi penambahan, itu berupa dan, pemilihan, kata tugasnya atau, perlawanan, tetapi, melainkan dua perlawanan, dan penegasan bahkan. Lanjut, yang kedua, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Anggotanya ada konjungsi subordinatif waktu, ini sama seperti keterangan ya yang tadi. Kemudian ada konjungsi subordinatif syarat, itu kategorinya jika. Konjungsi subordinatif pengandaian dengan kata tugas andaikan, konjungsi subordinatif tujuan dengan kata tugas agar, konjungsi subordinatif posesif biarpun, konjungsi subordinatif perbandingan ibarat, konjungsi subordinatif sebab dengan kata tugas karena, konjungsi subordinatif hasil dengan kata tugas sehingga, konjungsi subordinatif alat dengan kata tugas dengan, konjungsi subordinatif cara, jadi tanpa dan dengan,
konjungsi subordinatif penjelasan, bahwa konjungsi subordinatif atributif berupa yang, dan masih banyak. Kalau kita cari masih banyak yang lainnya. Nanti mungkin tugas anak-anak yang mencarinya. Ibu ambil contoh satu, konjungsi. Misalnya, yang mana? Ambil yang pertama saja coba. Sejak tadi pagi dia pergi dari rumah. Contohnya. Nanti kalian bisa mengembangkan lagi dengan contoh yang lain. Konjungsi korelatif, itu yang ketiga, adalah konjungsi yang terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa atau klausa yang dihubungkan. Ini sudah merupakan satu kesatuan, baik titik maupun titik. Contohnya, baik saya maupun ibu saya maupun tetangga saya ikut dalam pembagian BLT yang dibagikan oleh kelurahan. Yang kedua, tidak hanya titik tetapi titik juga titik. Berarti contohnya, tidak hanya dia tetapi saya juga ikut dalam pembangunan pura itu. Yang ketiga, demikian rupa sehingga. Demikian rupa cantiknya sehingga banyak orang mengagumi dirinya. Apakah aku atau dia yang akan kau pilih, itu contohnya. Dan kemudian ada jangankan saya, kamu pun pasti akan terlena dibuatnya. Kemudian ada entah sekarang, entah besok, entah kapan COVID-19 ini akan segera berakhir. Masih banyak yang lainnya anak-anak, nanti bisa silakan dicari lagi. Lanjut dengan konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Biasanya diawali dengan huruf kapital dan kata tugasnya akan tetapi, oleh karena itu, meskipun, jika dan apabila. Contohnya, ia berbelanja ke Hardis Plaza, ia ke saudaranya di Kaliuntu. Ia berbelanja ke Hardis Plaza, sesudah itu ia ke saudaranya di Kaliuntu. Nah, lanjut dengan kata depan atau preposisi. Nah, kita cermati kutipan berita ini. Tribunbali.com Singaraja. Penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Buleleng masih terus terjadi. Pada Kamis 13 Agustus 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Buleleng mengumumkan ada 4 warga yang positif terpapar virus corona. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Buleleng, juga Kadis Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Buleleng, I Ketut Swece, mengatakan, secara kumulatif jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID di Buleleng saat ini mencapai 220 orang. Terbaru ada penambahan 4 orang, 2 dari Kecamatan Buleleng, 1 dari Kecamatan Sawang, dan 1 lagi dari Kecamatan Sukesade. Pada saat yang sama, Swece menyebutkan terdapat 2 pasien COVID yang dinyatakan sembuh. Kedua pasien itu dari Kecamatan Banjar dan Kecamatan Buleleng. Swece juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Meski saat ini Bali telah menerapkan tatanan kehidupan era baru. Nah, dari teks di sini anak-anak bisa melihat ada beberapa kata depan atau preposisi. Nah, di sana ada yang ibu merah-merahi, ada di, ada pada, ada dari, dan ada kepada. Kita bahas lebih lanjut. Di sini ada penggolongan preposisi. Yang pertama ada preposisi yang menandai tempat, misalnya di, ke, dari. Yang kedua, preposisi yang menandai waktu, misalnya hingga, hampir. Yang ketiga, preposisi yang menandai sebab, misalnya demi, atas. 4. Preposisi yang menandai arah asal, yaitu dari. Yang kelima, preposisi yang menandai arah tujuan, yaitu ke,
kepada, akan, dan terhadap. 6. Preposisi yang menandai pelaku, yaitu oleh. 7. Preposisi yang menandai alat, yaitu dengan dan berkat. 8. Preposisi yang menandai perbandingan, yaitu daripada. 9. Preposisi yang menandai hal atau masalah, yaitu tentang dan mengenai. 10. Preposisi yang menandai akibat, yaitu hingga dan sampai. 11. Preposisi yang menandai maksud dan tujuan, yaitu untuk, buat, guna, dan bagi. Nah, anak-anak, adapun penulisan preposisi ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya di sekolah, jadi di spasi sekolah, ke spasi pantai, dari spasi rumah. Nah, ini contohnya. Ada yang salah, ada yang benar ya. Yang salah di sini di kantor itu semestinya di ada spasi kantor. Nah, kemudian ada dipukul. Dipukul ini yang salah. Nah, ini kalau dipukul pada teks tersebut itu bukan preposisi, itu adalah imbuhan atau prefix. Jadi kalau imbuhan baru dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kalau preposisinya, konsepnya harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lanjut, yang terakhir, kata seru atau interjeksi. Kata seru atau interjeksi merupakan kata-kata yang digunakan sebagai respons untuk menggambarkan perasaan seseorang seperti marah, sedih, gembira, sakit, heran, kagum, terkejut, dan sebagainya. Jadi sebagai ungkapan perasaan. Nah, tujuannya untuk memperkuat ungkapan rasa yang dialami seseorang. Nah, ini ada 4 jenis interjeksi. Yang pertama, bernada positif. Biasanya menggunakan kata aduhai, amboy, asyik, alhamdulillah, insya Allah. Kemudian bernada negatif, cih, cish, bah, ih, sial. Yang ketiga, bernada heran, ai, lau, astagfirullah, masya Allah. Yang keempat, bernada netral, ayo, nah, oh, wahai, aduh. Nah, itu ya anak-anak, untuk 8 kategori kata atau kelas kata dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk materi ini Ibu akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Do I love the times we